Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh sama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk studi, untuk segala hal yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tuhan, malam hari ini kami datang dengan satu kerinduan untuk menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kami, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya persekutuan doa pada malam hari ini boleh menjadi berkat, memberikan kami kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita malam hari ini. Saya mau mengajak setiap kita menaikkan sebuah pujian lebih dalam lagi. Kiranya kita boleh memiliki satu kerinduan untuk boleh datang di hadapan Tuhan, untuk mau rindu dekat dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini lebih dalam lagi. Kiranya pujian ini boleh mengantar kita memasuki persekutuan doa kita pada malam hari ini. My heart thirsts after you, my soul longs to you. I want to be close with you, Lord, dwell in your presence. Jiwaku merindukanmu, Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord.
Jemaat sekalian, kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, saya mau mengajak setiap kita berdoa, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang setia memelihara kehidupan kita. Kita bersyukur untuk pekerjaan, kita bersyukur untuk keluarga, kita bersyukur untuk studi kita, mungkin kita juga bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur, hanya bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan masih berikan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang masih Tuhan tempatkan di sekitar kami, yang selalu mendukung kami. Tuhan tolong, Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan masih percayakan bagi kami, untuk kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur dalam kehidupan kami, karena kami melihat begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita mau sama-sama berdoa untuk persiapan Natal, jemaat sekalian. Kita tahu tinggal beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Natal. Kita berdoa untuk persiapan Natal yang akan dilakukan oleh komisi maupun oleh persiapan Natal umum 24-25. Kita berdoa untuk para panitia, kiranya mereka boleh terus bekerja dengan semangat, bekerja dengan hati yang terus rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk persiapan Natal di gereja kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal di gereja kami ya Tuhan. Waktu yang tinggal sebentar lagi, kiranya Tuhan boleh memimpin para panitia yang bekerja, berjeri lelah, mempersiapkan momen Natal ini ya Tuhan. Baik di Natal umum maupun Natal komisi. Kiranya mereka boleh memiliki satu semangat, kerinduan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa untuk para panitia ya Tuhan, kiranya mereka tidak hanya lelah mempersiapkan semuanya, tapi mereka pun boleh dikuatkan dan boleh menikmati Natal pada saat harinya nanti ya Tuhan. Sehingga momen Natal ini tidak lewat begitu saja. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan boleh menyertai. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk momen Natal yang Tuhan masih berikan bagi kami sampai hari ini ya Tuhan. Yang boleh kami nikmati bersama dengan komunitas kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu jemaat sekalian yang ketiga, kita mau sama-sama berdoa untuk Minggu Advent. Kita tahu Minggu Advent adalah minggu mempersiapkan kita memasuki Natal. Kiranya melalui momen Advent ini kita boleh terus diingatkan, hati kita boleh terus dipersiapkan untuk memasuki Natal Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa kiranya Tuhan terus memberkati para pelayan Tuhan. Kita berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan. Kiranya itu betul-betul mempersiapkan kita, membawa kita masuk ke dalam momen Natal dengan sukacita, dengan sebuah pengharapan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami juga berdoa untuk minggu-minggu Advent yang kami jalani ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Advent yang telah kami lalui ya Tuhan. Kami bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang setia melayani di minggu Advent ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya apa yang mereka lakukan boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan setiap kami, jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah minggu Advent ini, kami boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, pengharapan daripada Tuhan di dalam masa-masa penantian ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap kami. Kiranya kami boleh terus memiliki hati yang mau terus bersandar kepada Tuhan. Memiliki hati yang mau terus berharap kepada Tuhan. Tuhan kiranya melalui momen Advent ini,
setiap kami boleh mempersiapkan diri kami untuk memasuki Natal di tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani di setiap minggu Advent. Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Kiranya mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya kita mau sama-sama berdoa Bapak Ibu sekalian untuk ibadah Natal, komisi maupun umum Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan boleh mempersiapkan hati para pelayan Tuhan. Kita juga berdoa kiranya mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan juga berdoa untuk jemaat yang akan hadir mengikuti ibadah Natal. Kiranya mereka boleh mempersiapkan hati mereka untuk boleh datang dengan satu kerinduan. Untuk datang bersuka cita menyambut Sang Raja, Sang Mesias yang lahir. Mari kita sama-sama naikkan doa ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami juga datang berdoa untuk Natal yang akan dilakukan nanti ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang sedang mempersiapkan Natal ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Kiranya mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka boleh mempersiapkan hati mereka. Mempersiapkan segala hal yang terbaik untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan boleh menyertai mereka ya Tuhan. Kami rindu Tuhan pun boleh mempersiapkan hati mereka untuk datang beribadah. Baik itu mereka yang akan melakukan ibadah secara onsite maupun nanti mereka melakukan ibadah secara online. Kiranya sukacita hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh menikmati Natal di tahun ini. Kami boleh merasakan sukacita Natal di tahun ini. Dan mulai momen Natal ini kami dikuatkan. Kami diberikan satu pengharapan kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berdoa untuk ibadah Natal. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan naikkan pokok doa yang selanjutnya. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam penanganan COVID. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan juga yang boleh memimpin, dan masyarakat kiranya boleh terus mau taat terhadap protokol kesehatan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 di negara kami. Kami tahu, kami bersyukur angka penularan mulai turun, tapi kiranya masyarakat boleh tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan berkati pemerintah kami ya Tuhan, kiranya apa yang dilakukan, apa yang telah direncanakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini bisa menolong, membantu terus menekan laju COVID-19 di negara kami. Kami berdoa untuk masyarakat, kiranya boleh terus mau ikut bagian mematuhi protokol kesehatan. Dan juga mau ikut bagian dalam program vaksinasi yang telah dirancangkan oleh pemerintah. Tuhan, kami sungguh berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita juga akan berdoa untuk keamanan bangsa kita menjelang Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan boleh memimpin dan memberikan keamanan bagi kita ketika kita merayakan Natal. Kita boleh merayakan Natal dengan damai, dengan sukacita. Kita berdoa untuk aparat keamanan yang bekerja mengamankan Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan boleh memakai mereka. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk keamanan bangsa kami menjelang Natal dan Tahun Baru. Tuhan pimpin, kiranya Tuhan boleh terus memakai aparat keamanan untuk boleh mengamankan tempat-tempat ibadah. Kiranya setiap umat Kristiani yang melakukan ibadah boleh merasa aman, damai ketika merayakan Natal dan memasuki Tahun Baru nanti ya Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan boleh menyertai aparat keamanan ini ya Tuhan untuk melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami benar-benar menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan keamanan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Yang selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk jemaat yang akan dipimpin oleh Muse. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk beberapa jemaat kita yang sudah kita jadwalkan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dalam kebaktian doa GKI Surabaya. Kami boleh mendoakan jemaat kami satu demi satu ya Bapa. Kami saat ini mau berdoa untuk Aiku Meniang, sertai dan pimpin ya Bapa dalam kehidupannya. Berikan kepadanya sukacita dan juga kekuatan dalam menjalani kehidupan, dan bersama-sama dengan seluruh keluarganya. Kau juga pimpin anak-anak, menantu dan cucunya. Mohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan mereka sekalian. Bapa, usaha yang mereka jalani, kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan senantiasa. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir atas keluarga ini sesuai dengan kebutuhan mereka sekalian. Kami mau berdoa menyerahkan juga Bapak untuk saudara kami, saudari Weni Lidiawati. Sertai dan pimpin ya Bapak di dalam karirnya di satu perusahaan tertentu. Kau sedia memberikan kepada dia hikmat bijaksana bagaimana bisa menjalankan karirnya dengan baik. Kau juga pimpin ya Bapak, berikan hikmat bijaksana sehingga dia ya Bapak boleh meningkat. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan juga untuk masa depannya berkenaan dengan jodohnya. Kami percayakan juga kepada Tuhan saja. Kami mau berdoa menyerahkan ya Bapak untuk Pak Samuel Setiawan. Kasihanilah Bapak saudara kami ini oleh karena dia tidak punya tempat tinggal. Mohon pertolongan Tuhan senantiasa. Bukakan selalu jalan pertolongan-Mu ya Bapak untuk kebutuhan hidupnya hari lepas hari. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan selalu jaga dan pelihara dia. Berikan kepada dia kesehatan dan kekuatan Bapa sesuai dengan anugerah-Mu saja. Tolonglah Pak Samuel bagaimana nantinya bisa menemukan tempat pondokan yang tepat ya Bapa. Kiranya Tuhan bukakan hatinya sehingga dia boleh mendapatkan satu penghidupan yang lebih layak. Kami serahkan kepada tangan Tuhan. Berdoa menyerahkan juga untuk Ibu Grace dan Pak Unang. Sertai dan pimpin ya Bapak. Kau sertai Pak Unang dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Begitu pula dengan Ibu Grace yang menopang dan mendukung suaminya. Kami serahkan kepada Tuhan. Bersyukur untuk anaknya yang sudah berkeluarga. Engkau juga pimpin dan sertai. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Pak Sugianto Si ya Bapak. Sertai dan pimpin terlebih lagi sebagai orang tua tunggal bagi anaknya saudari Audrey. Kau sertai dan pimpin juga ya Bapak. Berdoa untuk usaha yang dijalankan oleh Pak Sugianto. Berikan kepada dia hikmat bijaksana. Bapak, Engkau selalu berikan pertolongan sehingga usahanya bisa tetap berjalan dengan baik. Sertai Audrey yang sedang kuliah. Kau pimpin ya Bapak, sekaligus juga membantu papanya sehingga dia bisa mengerti bagaimana perjuangan-perjuangan di dalam usaha. Kami serahkan kepada tangan kasih Tuhan. Sertai dan pimpin Pak Sugianto ya Bapak, dan juga saudari Audrey. Kau tolong kesehatan mereka, sempurnakanlah ya Bapak. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk saudara kami Ciang Tiandi dan juga istrinya saudari Yenti. Sertai dan pimpin ya Bapa dalam kehidupan mereka berkeluarga. Sebagai orang tua, biarlah boleh mendidik, membesarkan kedua anaknya dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Kau sertai usaha yang mereka jalani ya Bapa. Kiranya Tuhan tetap berikan pertolongan, buka jalan ya Bapa, sehingga yang menjadi kebutuhan keluarga boleh tercukupi, terlebih lagi dengan anak-anak yang masih studi. Mereka membutuhkan ya Bapak hal-hal yang mendukung supaya anak-anak bisa menempuh cita-cita mereka. Kami serahkan ya Bapak saudara-saudara kami ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan.
Kau sendiri yang berkati, Kau sendiri yang pimpin ya Bapa, secara khusus kerohanian mereka semua, agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekalipun menghadapi tantangan-tantangan dan godaan, mereka boleh menang di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memasuki perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama naikkan satu pujian, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sungaimu jiwaku
Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, meminta pimpinan Tuhan di dalam waktu perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan boleh memakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh kami hidupi, kami jalani dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya mau mengajak setiap kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur. Mazmur nomor 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian Bapak Ibu sekalian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, jemaat sekalian, dalam kehidupan kita tuh selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan, bukan? Namun terkadang tidak mudah bagi kita itu untuk menentukan satu pilihan. Terkadang mudah, namun kadang juga menyulitkan, begitu Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita bingung gitu ya, pilihan mana yang harus kita pilih, atau A, B, atau C, dan lain sebagainya. Namun di satu sisi ketika kita memilih, ada kemungkinan terjadi satu pilihan yang menyebabkan kefatalan, atau terjadi kesalahan yang fatal dalam menentukan pilihan, sehingga itu pun merugikan kita sendiri. Inilah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang begitu banyak. Ada yang mudah, namun ada juga yang sulit Bapak Ibu sekalian. Nah, jemaat sekalian, Mazmur 1, Mazmur yang kita baca ini merupakan satu Mazmur yang memiliki satu peranan. Itu sebagai satu pintu gerbang untuk nantinya kita itu bisa memasuki keseluruhan kitab Mazmur. Nah, pada bagian pertama ini pemazmur itu ingin mengontraskan Bapak Ibu sekalian. Mengontraskan atau membandingkan antara orang benar dengan orang jahat. Jadi dikatakan di sana bahwa berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Kata orang di sini ya Bapak Ibu sekalian itu merupakan bentuk tunggal. Jadi bentuk tunggal yang ingin dikontraskan dengan bentuk yang jamak. Jadi ingin dibandingkan dengan 3 bentuk orang yang lain. Orang benar dikontraskan dengan 3 orang lainnya, yaitu orang fasik, pendosa, dan pencemooh, Bapak Ibu sekalian. Kita dapat melihat bahwa orang ini ingin sedang berhadapan begitu ya dengan 3 orang tersebut, yaitu orang fasik, pendosa, dan pencemooh. Ini yang ingin dikatakan oleh pemazmur Bapak Ibu sekalian. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat melihat ada perbedaan sebenarnya. Ada perbedaan antara jalan orang benar dengan jalan orang fasik. Jalan orang benar itu adalah jalan yang jarang mau dilalui Bapak Ibu sekalian. Itu bukan satu jalan yang populer, satu jalan yang sangat disukai. Bukan seperti itu. Itu adalah jalan yang tidak mudah dibuat Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena orang yang berjalan dalam kebenaran itu harus berani berjalan melawan arus Bapak Ibu sekalian. Entah itu tekanan dari dalam dirinya sendiri maupun tekanan dari luar. Entah itu dari teman-teman ataupun dari komunitas yang dia berada Bapak Ibu sekalian. Orang benar Bapak Ibu sekalian juga digambarkan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Lalu kemudian tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Bapak Ibu sekalian. Nah, kita melihat ada 3 kata kerja dalam bagian ini, di mana kita bisa melihat mereka berjalan, tidak berjalan, berdiri, lalu kemudian duduk.
Jadi ini menunjukkan satu proses Bapak Ibu. Jadi ada satu proses di mana seseorang yang tadinya hanya berjalan. Dia hanya berjalan, lalu kemudian dia mulai itu berdiri. Dan dia mulai menyapa orang-orang di sekitar dia. Dan tidak terasa, akhirnya pun dia duduk bersama Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah duduk bersama, ini mau menunjukkan ada satu relasi yang dekat antara orang tersebut dengan orang yang lainnya. Jadi udah ada persekutuan yang intim di antara orang-orang tersebut. Dan tanpa disadari, mungkin orang benar itu sudah mulai bergaul dan memiliki relasi yang intim dengan orang-orang fasik. Oleh karena itu ini merupakan satu peringatan yang diberikan oleh pemazmur Bapak Ibu sekalian. Lalu di sana dikatakan orang benar itu seperti apa? Orang benar itu mencintai Taurat Tuhan. Artinya orang benar itu harus mentaati dan mengikuti nasihat Tuhan, bukan nasihat manusia. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh diartikan bahwa orang benar itu secara aktif, dia akan terus-menerus belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya secara kognitif, namun juga melakukannya Bapak Ibu sekalian. Dan dia melakukannya siang dan malam. Sehingga membaca dan melakukan Taurat itu menjadi satu hobi, menjadi satu kegemaran dalam kehidupan orang benar. Dan dampaknya adalah ketika mereka mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, bukan menjadi satu beban yang harus ditanggung, namun adalah satu hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan Bapak Ibu sekalian. Dan setiap saat, entah itu siang, malam, Taurat itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Entah itu pekerjaan, pikiran, keluarga, atau apapun itu Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti dalam Ulangan 6 ayat 7 Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu contoh yang baik gitu ya. Di mana dikatakan di sana, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun Bapak Ibu sekalian. Kehidupan yang berdasarkan perintah Tuhan itu kemudian juga disamakan seperti apa Bapak Ibu sekalian. Pohon yang hidup, yang memiliki akar Bapak Ibu sekalian. Memiliki akar yang tertanam di dalam tanah yang kemudian memberikan kehidupan. Jadi jemaat sekalian, pohon itu bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Namun sekam itu mati dan tidak menghasilkan apa-apa. Orang benar akan selalu hidup, tetapi orang fasik tidak akan hidup dalam kekekalan dan tidak hidup di dalam penyertaan Tuhan. Orang fasik tidak akan tahan Bapak Ibu sekalian terhadap penghakiman, tetapi orang benar itu akan bersabar. Dia akan bersabar dalam penghakiman dan tetap bertahan. Orang benar seperti pohon yang menghasilkan buah. Jemaat sekalian, buah di sini bukan untuk dinikmati sendiri, namun justru buah yang dihasilkan itu pun bisa dinikmati oleh orang-orang lain, oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga ada signifikansinya Bapak Ibu, bahwa orang benar itu tahu betul apa yang menjadi panggilannya. Jadi orang benar tahu apa yang menjadi panggilannya. Dan itu yang dengan setia mereka kerjakan. Tetapi orang fasik seperti sekam, ditiup angin dan tidak menghasilkan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada signifikansinya sama sekali. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis berkata tentang Mesias, Sang Mesias, bahwa alat penampi itu sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi orang fasik atau orang jahat Bapak Ibu sekalian diibaratkan orang yang tidak ada gunanya sama sekali. Atau mereka itu kering, kerontang, tidak menghasilkan apa-apa. Dan mereka itu mudah diterbangkan seperti sekam dan atau dibakar Bapak Ibu sekalian. Jemaat sekalian, kita harus berhati-hati bahwa orang fasik ini adalah
juga bagian dari umat Allah. Tetapi pada akhirnya mereka tidak tahan. Tidak dapat bertahan dalam penghakiman dan dalam perkumpulan orang benar. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang yang mengaku umat Allah adalah orang benar. Mungkin sebagian besar adalah orang fasik. Oleh karena itu kita harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan pada bagian akhir Mazmur ini, si pemazmur ingin mengatakan bahwa Allah itu mengenal jalan orang benar Bapak Ibu sekalian. Dia mengenal jalan orang benar. Jadi mengenal di sini itu artinya adalah adanya satu relasi yang intim antara Allah dengan orang benar. Dengan adanya relasi yang baik antara Allah dengan orang benar, maka orang benar itu akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jalan orang benar dan orang fasik tidak dapat disatukan. Keduanya berbeda. Keduanya memiliki perbedaan seperti minyak dan air Bapak Ibu sekalian. Karena itu setiap orang harus membuat pilihan. Jalan mana yang harus mereka ambil. Jalan mana yang harus mereka ikuti. Jalan orang benar akan diberkati dan akan makmur. Meskipun tidak selalu dalam hal materi Bapak Ibu sekalian. Orang benar akan dengan cermat dan tepat memilih teman dan penasehat. Mereka mau menerima hukum Allah Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian mereka suka dengan Taurat Tuhan. Mereka mencintai Taurat Tuhan dan mereka mau terus belajar dengan sukacita dan menjadikannya bahan perenungan. Merenungkan firman Tuhan itu merupakan satu kesenangan pada akhirnya. Menjadi satu hobi yang tidak pernah ada habisnya Bapak Ibu sekalian. Dan hasilnya pun teruji. Hasilnya apa? Yaitu menghasilkan buah yang matang. Artinya orang yang hidupnya berpaut pada firman Tuhan akan menghasilkan buah perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, jikalau memilih mengikuti jalan orang fasik, maka itu akan membawa kepada kesesatan menuju kebinasaan. Standar yang mereka gunakan adalah standar dunia Bapak Ibu sekalian. Kehidupan yang dikendalikan oleh bujuk rayu dunia, hasilnya adalah kesia-siaan di mata Tuhan. Kehidupan orang fasik tidak berkenan, bahkan tidak menjadi berkat bagi sesama Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, masing-masing pilihan ini memiliki dampaknya masing-masing. Yang mana yang mau kita pilih Bapak Ibu sekalian? Mau jadi orang benar atau mau jadi orang fasik? Kita perlu mengevaluasi diri kita Bapak Ibu sekalian. Melihat ke dalam diri kita. Apakah kita betul itu sudah menjadi orang benar? Atau jangan-jangan selama ini justru kita punya kehidupan lebih mengarah kepada kefasikan daripada kepada kebenaran. Oleh karena itu kita harus berani jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu melihat diri kita. Mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Apa betul saya ini udah jadi orang benar? Atau justru akhir-akhir ini saya lebih mengarah kepada kefasikan, kepada orang fasik. Oleh karena itu kita harus terus mengevaluasi diri kita Bapak Ibu sekalian. Pilihlah yang tepat Bapak Ibu sekalian. Walaupun kelihatannya tidak mudah untuk dikerjakan, namun akhirnya menuju kebahagiaan bersama dengan Allah. Atau justru kita lebih memilih yang senang, yang menikmati kesenangan dalam kehidupan ini. Kesenangan dunia yang hanya bersifat sementara, seperti yang dipilih orang fasik, daripada cinta Tuhan yang membawa kepada kebinasaan pada hari penghakiman. Ingat, kefasikan, ketika kita mengikuti jalan orang fasik, kita akan masuk ke dalam kebinasaan dan penghakiman daripada Allah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, kita harus memiliki ketetapan hati sebagai anak-anak Tuhan yang kuat. Karena kenapa? Karena ini merupakan ciri umat Allah Bapak Ibu sekalian. Ketetapan hati yang membuat kita itu nanti terombang-ambing dengan pilihan kita. Ketetapan hati yang tidak membuat kita terombang-ambing dengan arus dunia. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita perlu ketetapan hati kita sebagai anak-anak Tuhan.
Dan dengan mantap, kita pun berani melangkah dan memilih untuk menjadi orang yang benar, Bapak Ibu sekalian. Yang setia berjalan bersama dengan Allah. Dan dampaknya kita bisa lihat di mana hidup kita itu akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah yang manis yang bisa dirasakan oleh orang lain dan bisa mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan boleh terus menolong kita untuk terus mengevaluasi diri kita, Bapak Ibu sekalian, hari demi hari. Apakah hidup kita ini udah benar atau belum sih di hadapan Tuhan? Atau justru kita makin menuju kepada kefasikan? Jikalau kita merasa demikian, jikalau kita merasa hidup kita justru mengarah kepada kefasikan, mari Bapak Ibu sekalian datang kepada Tuhan, putar balik, jangan teruskan. Datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan kemudian apa yang dilakukan? Lakukan kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali memiliki satu ketetapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kita boleh terus berjuang menjalani kehidupan kita. Jalan orang benar adalah jalan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi jalan orang fasik adalah jalan yang menuju kebinasaan. Mana yang mau kita pilih, Bapak Ibu sekalian? Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang orang fasik dan orang benar. Tuhan, ajar kami terus untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Belajar mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan kami pun boleh menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, jikalau kami selama ini hidup dalam kefasikan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kiranya kami boleh terus berjuang untuk kembali kepada kebenaran Tuhan. Memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, boleh terus mengingatkan kami boleh terus mengevaluasi diri kami, mengevaluasi kehidupan kami, sehingga kami boleh betul-betul pada akhirnya didapati orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.